Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan kami dari mahasiswa Bisnis dan Perjalanan Wisata Universitas Gadjah Mada. Perkenalkan nama saya Muhammad Aditya Farhan. Nama saya Hanan Fatihul Rozak. Saya Dimas Bisma Arjuna. Jadi kami ada tugas mata kuliah kelembagaan pariwisata. Tugasnya membuat video wawancara dengan Ibu Tanti dan Ibu Malia. Ya, silahkan nanti apa yang mau ditanyakan ke kami. Namun sebelumnya mungkin kenalkan, nama saya Tanti dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul. Kebetulan melaksanakan tugas di bidang pemasaran. Dan mitra kerja kami, Bu Malia, beliau kebetulan juga masuk di dalam tim Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Bantul mewakili Asita DIY. Silakan nanti apa yang mau ditanyakan atau yang ingin bisa diinformasikan ke publik gitu, mari silakan saja bisa kita mulai. Ya, jadi kami mengangkat sinergi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dengan Asita DIY tentang program Jelajah Bantul Mirangkori. Jadi Jelajah Bantul Mirangkori itu sebenarnya apa gitu, kira-kira? Jadi sebetulnya kalau Jelajah Bantul Mirangkori itu adalah kegiatan, karena kami di bidang pemasaran dan kebetulan di salah satu kegiatannya Dinas Pariwisata itu kita mencoba mengenalkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Bantul. Nah, di program pemasaran pariwisata kami juga mendapatkan dana istimewa Yogyakarta. Makanya kenapa namanya tidak Ventrip ya, tetapi namanya dibuat Jawa, yaitu Jelajah Bantul Mirangkori, dengan maksud kita itu diajak menjelajah Bantul ya. Dan Mirangkori itu artinya menghitung pintu ya, jadi maksudnya pintu-pintu destinasi begitulah, supaya orang itu tahu bahwa destinasi pariwisata di Kabupaten Bantul. Nah, kami dari pemerintah daerah yang mengurusi pariwisata, sifatnya kan kita memberitahukan ke masyarakat, ke calon wisatawan. Tetapi kami tidak berhak menjual ya Bu Malia. Yang menjual adalah teman-teman industri di travel agent. Salah satu asosiasi travel agent Indonesia kan adalah Asita DIY, dan Asita DIY itu tidak mempunyai cabang, jadi dewan pengurus daerah ya Bu ya, sehingga kami provinsi kolaborasi dengan Asita DIY dengan maksud agar program ini tuh kedepannya paket wisatanya dapat dijual Asita. Mungkin gitu ya Bu Malia. Mungkin Bu Malia bisa menambahkan. Iya. Untuk tujuan dari program Jelajah Mirangkori itu apa ya Bu? Ya, nanti Bu Malia bisa menambahkan. Iya. Jadi tujuannya ini sebetulnya lebih ke supaya anggota Asita dan teman-teman itu yang lain atau asosiasi pariwisata yang lain gitu ya, bisa membuat paket setelah diperkenalkan destinasi wisata yang ada di Bantul. Sebetulnya itu intinya seperti itu. Nah, makanya itu diadakan seperti pengenalan ya, pengenalan destinasi wisata apa saja, supaya apa yang bisa dari situ, apa yang bisa dibuat untuk paket, monggo dibuat gitu. Jadi banyak anggota Asita juga yang diperlihatkan gitu ya Bu ya. Dan tadinya tidak tahu jadi tahu ya. Nah, selain anggota Asita, di situ juga kita waktu itu mengundang blogger dan vlogger. Ya, blogger dan vlogger dan jurnalis, sehingga mereka semuanya istilahnya mengangkat destinasi wisata di Bantul yang mungkin tadinya belum dikenal khalayak ramai menjadi terkenal. Dalam bentuk apa di pariwisata dengan Asita? Dalam bentuk apa, sorry? Dalam bentuk kerjasamanya. Bentuk kerjasamanya. Jadi Dinas Pariwisata Bantul itu
memberitahu ya Bu ya. Ya, memberitahu dan juga mensponsori acara survei juga. Iya. Jadi Dinas Pariwisata Bantul mengundang Asita travel agent untuk mendatangi tempat-tempat pariwisata yang ingin dikenalkan. Kalau zaman dulu tuh sebetulnya di apa ya istilahnya di familiar, bahasa familiarnya kan femtrip ya, femtrip. familiar trip, jadi perjalanan keliling gitu ya. Tetapi karena ini kita memakai dana istimewa, makanya kita mengangkat desa-desa wisata maupun desa budaya. Karena kalau di apa dengan dana istimewa itu saat ini kan banyak desa budaya, tetapi kalau desa budaya itu selama ini masih sifatnya untuk pelestarian budaya. Nah, ketika mereka apa melestarikan budaya itu kan tidak mendapat apa-apa toh. Misalnya sing latihan gamelan ya mau latihan toh ya Bu ya. Iya. Tapi ketika disandingkan dengan pariwisata kan suatu saat nantinya ketika mereka latihan gamelan kemudian dipaketkan oleh dari Asita atau teman-teman yang anggota lain atau apa insan pariwisata lainnya itu kan bisa mereka nanti akhirnya membawa wisatawan ke tempat orang latihan itu kan melihat misalnya, orang latihan. paket latihannya dijual sama travel tuh misalnya loh ya 15.000 nanti yang 5.000 untuk kas mereka terus yang 10.000 kan dibolehkan snack untuk kudapan mereka. Nah ini loh contohnya, jadi makanya kenapa kok bisa sih pakai dana istimewa ya karena kita Bantul itu juga mau mengangkat branding budaya. Jadi dan kami ini sedang komunikasi dengan keraton untuk memakai brandingnya Bantul Bumi Mataram karena cikal bakal kerajaan Mataram ada di Bantul kan. Bukit Pagede, kemudian Kerto, Pleret, terus kemudian kalau raja-raja itu dimakamkan kan juga di Imogiri di Bantul. Gitu. Jadi lebih mengangkat kearifan lokal yang ada di daerah Bantul gitu. Jadi kalau kemarin apa di ini yang saya sampaikan di apa di tempat penjenengan itu kan ada misalnya berkunjung ke suatu tempat itu tidak hanya melihat apa objeknya saja, tapi di situ ditampilkan tarian, kemudian ada yang ikut menari, jadi wisatawan itu kan pelatihan menari, jadi ada yang dilihat, kemudian ada yang dikerjakan di situ dan merasakan makanan di situ. Jadi ketika ada apa ya kayak cooking class gitu kan, mereka juga menikmati cara memasak tapi juga menggunakan. Ketika mereka ke batik, mereka ikut mencantik, terus hasilnya dibawa pulang kan sebagai souvenir. Jadi apa bisa semuanya bisa inilah. Jadi bisa merasakan hal-hal yang baru. Iya, dan akhirnya kan uang ke masyarakat gitu kan. Kalau kita melihat apa yang sudah misalnya kayak teman-teman industri yang lain itu kan masuknya ke teman-teman industri ya. Nah ini juga dua-duanya dapat, yang teman industri juga dapat, yang masyarakat lokal juga dapat. Saling menguntungkan. Iya, jadi kita combine antara wisata budaya, wisata buatan. Kita memaksimalkan apa ya kemampuan masyarakat, potensi masyarakat lokal potensi masyarakat lokal sehingga pengembangan desa budaya itu juga menguntungkan mereka dalam hal memasukkan ekonomi. apa ya uang ya seperti itu. Jadi tidak hanya kita cuma mengembangkan saja tapi buat mereka apa dapatnya kan gitu ya. Kayak gitu. Sama-sama enak lah. Jadi paket itu harus kita buat sesuai dengan perjalanannya. Misalnya kayak kita buat half day walking in Old City Mataram Kota Gede misalnya kayak gitu. Nah, kita berjalan di situ di Kota Gede itu mensurvei, menikmati indahnya Kota Gede misalnya dengan melihat pasar pagi dimulai dengan masuk ke pasar Kota Gede, melihat keadaan gimana sih local people ini menjual barang-barangnya di sini gitu kayak gitu. Terus nanti kita mengunjungi
pengrajin perak, pengrajin perak, melihat masjid tua, Masjid terus Mataram. Masjid Mataram. terus ada juga melihat makam raja-raja di situ, di dekat masjid itu kan ada. Oh kan. iya. Terus sesudah itu kita melihat bangunan-bangunan heritage lah di kota gede kan banyak kan, kayak bangunan yang sudah lama. Terus ada juga kayak bangunan-bangunan rumah kalang ya itu ya joglo. joglo-joglo. Iya, iya. Sambil diceritakan tentang riwayatnya kota tua ini seperti apa gitu. Nah itu kemarin kita sudah mencoba, itu lumayan ya, lamanya 3,5 jam Iya. hanya menyusuri kota gede. Sebetulnya kita rencana cuma 1 jam, Tapi tapi karena jadi mereka setengah hari menikmati, heeh. jadi 3,5 jam. Jadi 3,5 jam. Waktunya tidak terasa. Iya, kan jalannya kan pelan-pelan, terus menikmati gitu ya. Itu jadi seperti itu. Itu yang disebut dengan pemanfaatan kearifan lokal Kan itu lokal ya. ya. Kebetulan kan di sana itu juga ada penduduk yang sedang buat kue, Iya. ada yang buat jewelry itu loh, Bu, batu-batunya tuh dihias Kan pakai manik-manik, Oh, kemudian perak. perak, iya, perak kan. perak juga. Banyak banget di kota gede. Jadi prosesnya yang sedang dijemur dan sedang digosok itu semuanya ada kemarin. Terus mereka memakai baju tradisional, pengen memakai baju itu Lurik kebaya, Kebaya, lurik, apa. iya. Itu jadi banyak kegiatan masyarakat juga yang bisa dilihat di situ sambil kita kan menerangkan ya apa aja. Jadi sebetulnya perjalanan di kota tua itu juga banyak yang bisa digali gitu potensinya. Juga guide-nya harus pinter ya, kalau nggak pinter ya itu jadi sebentar Jadi juga. bosen ya kalau tapi kalau menyampaikannya bagus jadi Bagus. pengunjungnya juga Iya. nyaman. Itulah kenapa kita perlunya punya guide yang bahasanya bagus gitu ya, kayak English atau segala macam bahasa sih bisa. Yang penting juga tahu materinya. Iya, tahu materinya gitu ya, tahu tempat-tempatnya. Nah seperti itu yang sudah dilaksanakan. Kapan jelajah Milangkori dilakukan? Mulainya kapan? Mulainya Ya, kapan? ya, Mulai tahun 2021 tuh kita sudah buat 3 kali, 3 grup. Kemudian tahun 2002 kemarin 2 ke 3 ya? 3 juga ya. Jadi udah 6 kali sih. Jadi maksudnya 3 grup itu begini ya, kita itu kan membuat paket ya, paket pertama, kedua, ketiga. Paket pertama misalnya itu mengunjungi rintisan budaya di daerah Piungan, Kebon Pring, kemudian dilanjut ke Canden, ke Sidoarjo, kemudian ke Pantai Parangtritis, ke Watulan. Jadi satu paket wisata itu mungkin bisa 5 tempat begitu. Dalam satu Dalam hari. satu hari. Nah, logika berpikirnya ketika kita membuat 3 paket itu, otomatis kalau itu dilanjutkan jadi 2 malam 3 hari ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya itu dilanjutkan mau Dilanjutkan. dijual, Iya. itu kan kita bisa menjual 3 hari 2 malam. Jadi hari pertama mereka ke sini, kemudian mereka menginapnya di mana, kemudian ini lagi. Nah, Iya. dan ini kalau kemarin di tahun kedua 2021, 2022 kita juga seperti ini. Jadi yang kita ajak itu tidak satu kali kegiatan itu satu destinasi, tidak. Jadi Banyak. satu hari itu kita bisa 4 atau 5 destinasi. Memang simulasi paket wisata gitu. Iya, tes tour, kayak tes tour sih bahasanya Tes ya Bu tour, ya. ya. Tapi kan supaya Bisa kita itu membuat paket. kan namanya kan juga harus lain daripada yang lain. Kalau hanya disebut paket ke Bantul 3 hari 2 malam itu kan wagu ya Bu ya, Semuanya. tidak menjual. Iya. Tapi kalau diberi nama jelajah Bantul Milangkori apa tuh itu gitu kan. Jadi tertarik lagi. Gitu loh. Bahasa lebih ke bahasa pemasaran aja. Iya. Kemudian kita juga kemarin kan sudah membuat
one day tour untuk Jogja Travel Mart kan. Oh, Iya. Travel Mart. Ini salah satunya. Jadi selain Jelajah Bantul Milangkori, kita juga ada kegiatan lain yang mancanegara ya. Kalau Iya. Jelajah Bantul Milangkori kemarin kan untuk domestik, untuk wisatawan Nusantara. Blogger. Tapi kalau yang Bemalia kebetulan Asita kan punya gawe Jogja Travel Mart yang dengan bayar dari luar negeri kita handle 1 hari. Ya. Terus kemarin kita dengan komunitas lain ketika ada kunjungan Miss Universe Swiss, kita juga mencoba untuk 2 hari 1 malam juga. Jadi paket-paket ini memang kita harus jual gitu ya, dengan kalau sudah kita tes tour kan kayak gini kan bayangannya ada ya Bu ya, tapi kalau hanya cuma di atas kertas rapat membuat paket tapi kita tidak jalan gitu kan cuma aja. Iya. Jadi yang sudah dilakukan itu dalam Jelajah Milangkori dan Jogja Travel Mart itu untuk blogger-vlogger domestik. Ada kemarin kan ada dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, dari Bali, dari mana-mana. Itu. Kemudian ada juga untuk anggota Asita, dan kemarin untuk buyer dari luar negeri yang Jogja Travel Mart. Kayaknya Jadi, belum lama itu ya, Jogja Iya. belum lama ya. Jadi sebetulnya ya udah cukup lengkap sih kita ya Bu yang melakukannya, udah cukup lengkap. Kemana saja kita tuju itu sudah cukup lengkap sih, lumayan lah gitu ya. Tapi kan namanya kita berpromosi itu memang tidak pernah berhenti sih gitu ya. Jadi harus terus-terusan supaya untuk merimain lagi, dan yang kita promosikan kan tidak dengan orang yang sama gitu, tidak dengan komunitas yang sama. Jadi supaya Jelajah Milangkori atau destinasi wisata di Bantul itu terus menerus bergaung terus gitu, nantinya promosinya. Tapi kan kalau sekarang kan kayak orang tuh udah jarang pakai paket wisata itu. Jadi apa bedanya paket wisata agar orang tuh mau beli paket wisata terus gitu? Kan sekarang kayak bisa di internet banyak gitu. Ya. Jadi makanya kenapa dalam paket wisata itu kita juga menjual, ada yang half day tour, ada yang one day tour. Atau kalau domestik itu biasanya mereka memang datang sendiri sih mereka ya. Jadi kenapa kita juga waktu itu undang blogger dan vlogger itu yang yang mengumandangkan setiap destinasi wisata saja. Jadi banyak pilihan gitu ya. Kita nggak ada harus plus minusnya juga iya. Ya. Kalau orang tuh kita memberikan informasi ke masyarakat ataupun calon wisatawan ya. Iya, Itu kalau mereka mau milih silakan. Kalau mereka mau datang sendiri boleh. Ini loh penginapannya di sini, ini loh desa wisatanya di sini. Tapi ketika mereka mau handle paket wisata juga boleh. Ini loh kamu sudah punya mitra, silahkan menghubungi travel ini gitu loh. Jadi supaya kalau saya sih lebih pilihan aja. Kalau memang di Jogja misalnya hanya karena suatu meeting atau besuk saudara atau mungkin ada kunjungan yang waktunya terbatas, mereka bisa memilih. Tetapi kalau itu sebuah perusahaan ataupun komunitas yang memang pengen pergi bareng-bareng, dikemas menjadi paket wisata kan lebih murah. Tinggal duduk manis sudah sampai ya, nggak mikir aku mau makan di mana, nggak mikir aku mau tinggal di mana, duduk manis, semuanya sudah disediakan ya. Semuanya udah siap. Jadi lebih murah, lebih nyaman juga ya. Iya, tapi pilihan itu karena situasi kondisi. Sebetulnya kan kalau kita ambil paket itu kan baiknya tuh satu, dalam waktu yang singkat bisa mengunjungi segala macam ini sesuai dengan arahnya. Tapi kalau kita hanya memilih sendiri sebetulnya juga sayangnya satu, waktunya nggak terlalu maksimal gitu ya. Karena kan biasanya kalau orang datang hanya melihat mengambil sendiri itu arahnya juga kayaknya nggak terlalu
terarah belum gitu terstruktur ya. Terus kalau mereka belum pernah malah bisa dihapusin orang. Ya arahnya tuh jadi Iya. ngabisin waktu gitu loh, Iya, Bu. iya. Kesini, ke situ, jadi nggak efisien. Ke utara ke selatan lagi. Malah lebih, Iya. kalau ditonton malah lebih banyak ya Bu ya. Banyak. Banyak ongkos yang keluar kan. Dan waktunya juga habis juga gitu. Tapi ya itu tadi kalau mereka kesini misalnya, oh ada undangan manten, sahabat atau keluarga, dilalah ada sisa waktu, mereka mau Dekatnya ke situ. di dekatnya acara itu ada destinasi ya nggak apa-apa. Iya, silakan ya, itu Silakan. pilihan. Tapi kalau kami itu memang karena apa ya, promosi pariwisata itu beda sama industri lain. Kalau industri lain, saya perusahaan jamu, saya bisa membawa jamu saya ekspor atau kemana. Tapi kalau apa ya, virtual tour pun beda ya Bu, nggak ada Beda. rohnya gitu ya. Beda. Tapi kalau industri pariwisata kan lebih baik orangnya datang ke tempat kita kan. Bukan kita mengirim produk ke mereka. Iya. Orangnya harus lihat produknya dan Iya, merasakan. gitu ya. merasakan. Beda juga dengan virtual tour Iya. ya. Saya juga mengadakan virtual tour dengan Dalam students pandemi. selama pandemi itu kan untuk student Singapura. Itu juga sebetulnya ya kalau buat saya gitu nggak ada Apa-apanya ya. nggak ada apa-apanya. Vibes-nya beda mungkin. Iya, walaupun sebetulnya juga ini kan karena mereka pelajaran mereka tuh harus mengunjungi negara tetangga ya. Jadi mereka tetap harus punya program itu. Jadi mereka tetap harus bervirtual tour karena memang itu udah programnya. Kurikulum mereka tuh ada seperti itu. Kurikulum kita tuh nggak ada mengunjungi tetangga. Iya. Mengunjungi negara tetangga ya. Terus Menarik. mengunjungi orphanage house apa panti asuhan. Terus mengunjungi apa namanya sekolah-sekolah sebaya mereka gitu kan. Itu mereka memang punya program itu. Jadi kenapa kalau nggak bisa datang ya divirtualkan. Kebetulan kalau Bu Malia itu di Atta Tour itu kan lebih ke inbound ya, jadi Iya. mendatangkan Tamu dari dari luar luar, ke Jogja. Iya. Seperti itu. Untuk program tadi Jelajah Milan Kori, apakah akan dilanjutkan di tahun berikutnya atau selanjutnya tahun depan? Dilaksanakan terus menerus atau Oh, Kelihatannya masih. masih ya. Karena Dinas Pariwisata yang mengadakan. iya, jadi itu kan dengan dana istimewa itu kita harapkan selama ini kan orang tuh mengetahui kalau dana istimewa itu kan hanya untuk budaya ya. Padahal sebetulnya di undang-undang keistimewaan itu kan banyak hal yang bisa dibiayai oleh dana istimewa itu, termasuk arsitektur, termasuk apa namanya pariwisata. Karena kalau misalnya di budaya itu kan hanya pentas-pentas tari aja ya, pentas seni lah, seni budaya itu ibaratnya kan hanya mengeluarkan uang, tidak ada uang kembali kan. Orang misalnya kita melihat wayangan ya Bu ya, wayangan itu yang ditanggap juga dalang yang terkenal. Iya. Kalau nggak terkenal seolah-olah kan nggak akan dilihat Tidak orang. maksimal ya. Tapi kalau sebetulnya kalau yang dalang yang sudah terkenal itu kan mereka sudah apa ya, sudah punya uang kan. Justru sebetulnya kita berharap, makanya kita mencoba untuk yang lokal itu tadi, yang maksudnya kayak lingkungan desa wisata. Jadi ketika kita menggait orang datang atau meminta orang datang tuh mereka bisa menginap di homestay, otomatis kan ekonominya jalan. Iya. Ketika mereka ada sanggar tari yang di daerah desa wisata atau objek wisata itu disuruh pentas, itu kan mereka juga ada pemasukan, gitu kan. Makanya di sisi lain melestarikan budaya, tetapi masyarakat tersebut juga mendapatkan imbal balik ekonomi. Dan kami yang di pemerintah daerah misalnya ke Parangtritis itu kan PAD-nya juga nambah gitu kan. Jadi maksudnya seperti itu sih, karena kita ketika dalam acara Jelajah Bantul Milangkori itu misalnya nih contohnya kita datang pagi-pagi ya Bu ya, otomatis kan memakai sewa mobil. Jadi perusahaan mobil atau perusahaan Rental angkutan ya. kan rental itu kan dapat ya. Iya. Terus ketika pagi-pagi pesertanya datang, kita kan memberikan kudapan ya, Snack ya. banyak snack. Otomatis teman-teman yang di
kuliner kan juga dapat. Terus kita berputar kemana-mana. Ada guide juga. Ada guide juga di situ. Kemudian ketika mereka di perjalanan itu mereka bisa melihat, membeli produk-produk itu kan masyarakat juga dapat. Ketika mereka memasuki ke restoran, industri juga dapat gitu kan. Kalau masuk Parangtritis PAD-nya juga dapat. Jadi semuanya dapat. Bagi rezekinya gitu ya. Iya, dan makanya ending daripada ekosistem pariwisata itu adalah kesejahteraan masyarakat. Kalau misalnya itu yang datang orang asing kan menambah devisa gitu ya. Jadinya mereka mengeluarkan dolarnya. Mereka mengeluarkan dolarnya. Jadi untuk kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah maupun negara. Iya. Gitu. Maka ada hambatan dalam program ini Asita dengan Dinpar Pariwisata. Hambatan? Iya, ada banyak. Hambatannya. Mungkin kalau ada bisa dijelaskan. Iya, sebetulnya kan memang Dinas Pariwisata itu seperti tadi kan budgetnya juga harus dihitung ya, karena kan nggak bisa menaburkan uang yang sebanyak-banyaknya untuk suatu program, itu kan nggak mungkin. Nah, mungkin juga hambatannya ya kalau misalnya program itu tidak budgetnya tidak cukup, ya pastinya menjadi hambatan juga bagi Dinas Pariwisata untuk mengembangkan suatu daerah gitu. Kalau di Asita itu ya kita memang menangkap sesuatu itu kan memang harus dengan menjelajahi dulu gitu ya, mensurvei, menginspeksikan teman-teman sehingga mereka bisa tahu, oh ini berpotensi untuk market ini, oh ini berpotensi untuk market domestik, oh ini berpotensi untuk market Malaysia, kan gitu. Sama seperti kita sebelum membuat paket one day tour Jogja Travel Mart, itu kan saya harus survei dulu sama Bu Tanti sampai malam mana yang cocok ini buat overseas market gitu ya. Kita inspection dulu, oh yang ini, oh yang ini, dan ternyata waktu itu langsung dibuat paketnya sama mereka ya dimasukkan. Itu seperti itu. Dan gini loh, mindsetnya itu juga kadang-kadang antara kami yang di dinas dengan yang teman industri itu agak beda. Jadi kalau di Dinas Pariwisata kan maunya tuh diratakan ya Bu ya. Maunya diratakan dalam arti gini, kita kan punya 17 kecamatan, kita punya rintisan teman-teman, rintisan budaya yang harus diangkat semua. Tetapi kan tidak mungkin nih dalam satu hari misalnya ada 10 semuanya, dan masyarakat itu kan juga kadang-kadang ya nyuwun sewu, ketika kita ajak itu tidak belum semuanya welcome ya Bu ya. Mereka masih programnya itu aku didatangi berarti semuanya dari pemerintah nih gitu loh. Padahal kalau orang yang sudah sudah melek pemasaran, sudah melek marketing itu kan, ini Bu sudah banyak yang rebutan, Bu tempatku aja Bu, ini nanti tak suguh ini gitu. Mereka nggak minta apa-apa, tapi mereka dengan harapan nanti kalau didatangi aku kan ini promosi gratis daripada aku mengundang orang asing, daripada aku ini kan yang sudah mengundang dinas toh. Ya segala sesuatunya dinas sudah ya. Datang di sini. Kami itu membiayai mulai mereka datang, mereka makan, mereka apa sebetulnya yang transport guide-nya. Iya. Jadi kalau kita ke teman-teman yang rintisan budaya itu mereka masih nanti makannya sekian ya, nanti ini ada sih yang mereka sudah paham ketika kita misalnya dengan budget sekian, tetapi mereka memberikan lebih gitu loh. Jadi kualitas lebih baik. Itu mereka berarti ininya sudah bagus, sudah mengerti maksud untuk marketingnya jalan ya. Tapi kalau yang tidak ya mereka malah jaluk badi ya Bu ya. Ibu ini kemarin anggarannya kurang loh Bu, ini gini. Nah saya sama Bu Malia itu ujung tombak dan tombok ya Bu ya. Kan kita di tengah-tengah toh, kadang-kadang nggak usah ya kita ya kadang-kadang Bu biaya carane lah supaya semuanya jalan gitu. Jadi
akhirnya kan subsidi silang ya. Iya. Ada yang kadang memberikan sponsor, dalam arti sponsor itu bukan kami terus diberi uang, tidak, tetapi itu tadi nilai lebih. Oh, siapa yang mau menghandle makan siang misalnya, kami hanya punya anggaran sekian, oh kami mau lah, tapi ternyata mereka memberikan fasilitas apa, terus misalnya tambahan, terus ini kami punya ini, kami silahkan kalau misalnya menggunakan tempat saya Bisa misalnya pakai jeepnya. bisa pakai ini, Misalnya kayak gitu di Gumo Pasir, Iya. misalnya kayak Pasir, gitu. ya. Silakan ibu naik ya, kita kan pandeng-pandengan iki bayar apa ora. Ibu silahkan bu, bisik-bisik, udah bu naik aja nggak apa-apa bu, itu urusan kami. Mereka yang di desa Iya. misalnya seperti itu, jadi mereka paham. Jadi sebetulnya di Jelajah Bantul Milangkori itu ada sisi pembinaan juga untuk teman-teman yang di destinasi itu. Destinasi desa-desa Pembinaan mereka menjual apa istilah pembinaan pemasaran juga, supaya mindset mereka itu promosi gitu loh. Ada apa ketika jamu tamu itu ya promosi mereka. Kalau mereka nanti nggak menarik ya mereka nggak akan datang nek kapok. Jadi pokoknya promosi dulu yang bagus. Nanti kalau menarik kan pasti Datang. wisatawan datangnya sendiri. Bahkan ada yang memang kayak belum siap, kayak Pantai Depok kemarin ya Bu ya. Itu juga misalnya Kita tawari nggak mau. terus kotor sekali nih, gimana kebersihannya, ya mereka belum siap untuk membersihkan secara mendadak. Itu jadi ya berarti memang belum bisa didatangi gitu ya Bu ya, sama bayar-bayar misalnya kayak gitu. Jadi itulah, jadi macam-macam ya dalam kita membangun atau mempromosikan daerah wisata itu memang kendalanya ya seperti itu. Makanya Masnya tadi kan nanya ya. Jadi Mas, Kendalanya apa tuh kendalanya? anggaran ya Bu. Iya, SDM. SDM. Baik SDM dinas, kami juga tidak banyak orang. Terus SDM-nya teman-teman setempat. Dari teman-teman industri itu juga kelilingan, makanya apa Bu Malia kalau mau ketemu aja juga susah. Karena mereka juga harus mencari ini market sendiri kan. Jadi kita kendalanya itu. Kemudian dari kendala SDM itu pengetahuan mereka ketika misalnya tentang kebersihan, terutama kamar mandi. Kalau untuk wisatawan Toilet, itu kebersihan tuh yang penting. Yang nomor Jadi satu. nomor satu. Dan di Bantul itu kan kadang-kadang banyak orang ngeyel, ini aja sudah laku. Segini aja udah laku, kenapa sih kok harus mau tambah-tambah untuk orang yang jaga kebersihan? Alah nggak usah lah, segini aja kita tuh tamunya wis bludak. Tapi kan kita pengennya itu tamu yang datang tuh adalah tamu yang berkualitas. Kalau tamunya berkualitas itu kan membayarnya kan lebih gitu. Iya. Misalnya Bayarnya gitu ya Bu lebih, ya. bayarnya lebih, terus mereka juga ya nggak terlalu ngotori ya Bu Iya. ya. Ya maaf lah, kadang-kadang kan kalau tamu domestik tuh kadang-kadang kebersihan tuh juga nggak diutamakan, buang ini buang itu sembarangan, terus nggak menjaga destinasi itu lebih baik gitu ya Bu ya. Jadi kadang ya Bawa kotak makan sendiri dari rumah. iya, Nanti dibuang sampah sembarangan. Jadi ya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga pengennya meningkatkan destinasi wisata itu menjadi lebih berkualitas. Jadi destinasi wisatanya juga lebih berkualitas, pengunjungnya juga lebih berkualitas, sehingga dengan tamu yang sedikit tetapi karena berkualitas pendapatannya lebih banyak gitu. Maksudnya kayak Lebih gitu sih. eksklusif gitu ya. Jadi kalau kendala ya itu tadi, dan kendalanya lagi adalah ini kebiasaan infrastruktur sama kebiasaan baik itu teman-teman. Kenapa makanya Jelajah Bantul Milangkori itu kita mengajak teman-teman Asita dalam notabene travel agent supaya mereka itu tidak terkungkung oleh kebiasaan menjual keraton, Parangtritis, Borobudur, Prambanan. Tapi ini loh, kami Ada itu yang masih lain, ada yang lain ada loh yang paket lain. kita gitu loh. Supaya di survei toh apa aja infrastruktur tuh mungkin kadang ya jalannya yang terlalu kecil sehingga kalau bis nggak cukup Iya. kayak gitu. Aksesibilitasnya masih kurang. Kadang ya aksesnya juga. Nah kayak gitu yang jadi kendala bagi penjual, kendala
Pemerintah. industri, Industri. ya itu macam-macam. Kalau cara mengantisipasinya sendiri udah ada antisipasi sebelumnya atau masih berjalan aja? Ya antisipasinya sebetulnya kita membuat paketnya ya yang sesuai aja. Jadi kalau misalnya untuk mobil kecil oke, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa. Tapi kalau untuk grup besar berarti hanya di sini, di situ gitu ya. Kayak gitu Pemberian aja. informasinya. Jadi ya disesuaikan gitu. Iya, disesuaikan dengan keadaan. Jadi kalau apa tadi solusinya itu ya itu tadi Artinya kita dengan teman-teman asosiasi dengan teman-teman biru OPD yang lain. OPD itu kantor-kantor lembaga yang lain, termasuk perguruan tinggi. Kalau SDM-nya masih ini ya saya undang Pak Givari, saya undang Pak Tular, saya undang siapalah yang ini Pak Hari atau siapa yang mereka bisa membantu membina teman-teman yang di lapangan. Dari akademisi juga diperlukan. Iya, jadi kita tuh multi, bukan hanya hexahelik ya, tapi multi helik. Siapapun ya Bu ya. Iya. Siapapun kita undang. Siapapun diundang, siapapun Diajak bisa rembukan. mempromosikan, diajak rembukan. Juga termasuk teman-teman destinasi wisata untuk kita meningkatkan SDM-nya, gimana caranya ya Bu ya. Hospitality-nya gitu ya Bu? Iya, Sadar ya wisata. hospitality, ya kualitas Produknya, produknya, pengetahuan. gitu ya, macam-macam lah, ya bareng-bareng ya, semuanya kita ajak. Semuanya tuh berhubungan dengan pariwisata ya, soalnya kayak banyak hal gitu berhubungan. Iya, kan memang kan kalau di pariwisata itu kan kita ada banyak hal yang harus yang harus diangkat kualitasnya, yang harus diajak kerjasamanya itu kan. Jadi dinas pariwisata juga ya susah juga, maksudnya karena harus dari banyak dinas lain juga yang Banyak terkait gitu. stakeholder lainnya. Kok dinas pariwisata itu kan cuma mengajak, ayo Iya. dinas ini sini, dinas itu sini gitu. Soalnya misalnya di Parangtritis atau Pantai Selatan itu kan bukan punyanya pariwisata. Oh. Itu lahannya punya keraton. Kalau kegiatannya dinas kelautan misalnya. Iya, dinas kelautan Terus juga. kalau lahan penghijauan atau pantai yang ada hasilnya pertanian punyanya pertanian. Terus yang industri punyanya perindustrian. Jadi kalau kami itu sebenarnya nggak punya apa-apa. Oleh karena itu kita Penghubung jadi makelar ya Bu ya. aja. Jadi cuma makanya kenapa kok Jelajah Bantul Milangkor itu kami itu cuma merangkai apa yang ada tuh dirangkai jadi satu. Iya, iya. Cuma itu aja sih sebetulnya. Ya itu termasuk kendalanya yaitu juga untuk menghubung-hubungkan itu kan Tidak mudah. juga tidak mudah. Itu juga salah satu kendala. Perlu negosiasi juga ya. Iya. Kira-kira apa? tadi kan program Jelajah Milangkori dilaksanakan di berbagai tempat. Ada nggak tempat yang paling banyak peminatnya atau berkesan gitu? Paling banyak peminatnya ya. Kalau buat saya tuh kota gede itu untuk overseas kelihatannya mereka paling menarik. Terus kemarin juga kita buat untuk alam ya Gumuk Pasir itu Gumuk sangat Pasir, menarik. Parangtritis. Karena juga mereka sekalian lihat pantai ya, dengan jeep itu mereka langsung lihat pantai, sunset itu juga cukup menarik. Kalau untuk mereka yang suka budaya ya kayak Museum Beber kemarin juga mereka cukup menarik. Museum Wayang. Itu juga menarik. Kalau dilihat dari kunjungan wisata itu kan Parangtritis sama Mangunan sih yang paling banyak yang dikunjungi. paling banyak dikunjungi. Tapi kan kita sekarang mencoba beralih ke budaya. Jadi kita geret lah wisatawan itu untuk mengenal budayanya. Karena sekarang kayak para Bantul itu banyak menerima kunjungan kerja yang studi tiru. Oh, iya. Jadi dulu itu Mangunan tuh belum ada yang kayak Mangunan hutan pinus gitu dibuat wisata, banyak yang datang dari Jawa Timur, Jawa Barat. Akhirnya mereka membuat di tempat mereka masing-masing meniru kan.
Nah kalau kita tidak kreatif, buat apa lagi ya? Makanya kemudian kita, mereka mau meniru nggak mungkin karena budayanya beda. Makanya kita kemas antara wisata alam dan budaya. Tapi yang tidak bisa ditiru adalah budaya sama heritage. Ya, itu tidak mungkin ditiru. Kan masing-masing punya heritage sendiri-sendiri. Itu nggak bisa ditiru. Termasuk Gumuk Pasir itu kan heritage alam. Nggak ada kan yang di Indonesia yang punya gurun pasir Gumuk besar. Pasir. Itu. Makanya itu yang kita ini loh yang khusus. Bantul punya ya. Bantul punya. Adakah stakeholder lain yang ingin berpartisipasi di program tersebut? Adakah Stakeholder, yang lain? ya, yang ingin berpartisipasi. Oh ya banyak ya. Banyak. Ada asosiasi yang lain itu banyak. Asosiasi profesional apa ASPI. Ya ada ASPI, Ada Astindo, Astindo, ada mana lagi ya? Yang baru-baru. Yang baru-baru banyak sekali. Banyak kan, Asosiasi pariwisata asosiasi banyak itu ya? banyak, komunitas tuh banyak. Banyak. Cuma kami itu kadang-kadang apa ya, ibaratnya kami di pariwisata tuh kayak bapak sama ibu ya, orang tua ya. Jadi semuanya dirangkul. Jadi kalau untuk Asita ini loh kegiatan yang kita kerjasamakan dengan Asita. Oh ini yang dengan HPI, oh ini yang dengan Astindo. Jadi semua punya jatah. Tapi di Jelajah Bantul Milangkori itu ya wes dengan Asita itu loh. Nah di kegiatan yang lain nanti dengan yang lain. Jadi masing-masing itu ada mereknya ya Bu ya. Ibaratnya apa? Kasarannya itu gitu loh. Kemarin masing-masing brandingnya ada masing-masing. branding. Iya, kemarin Jelajah Milangkori yang 2021 vlogger-vlogger semua. Bu. Iya. Vlogger-vlogger. Jadi masing-masing tuh ada ininya sendiri-sendiri. Oh kalau yang event ini mitra dengan ini. Jadi kita kalau misalnya satu kegiatan ini banyak orang malah nggak jadi, maunya orang tuh beda-beda kan, macam-macam, malah kisruh gitu loh. Tapi ketika ini memang fokus untuk ini fokus untuk ini untuk pangsa pasar ini. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan itu tematiknya apa, terus marketnya mau untuk siapa. Itu baru kita bisa jalan. Jadi tidak bisa sama semuanya. Iya. Kalau yang kemarin kita ada agenda untuk teman-teman pesepeda yang kemarin itu di Puncak Sosok. Oh, Sosok. Lomba. Terus besok lagi dengan Asita juga dengan pesepeda 2023 ya Bu. Jadi beda lagi. Macam-macam. Untuk kemarin ada juga motor-motoran tuh Bu. Iya ada motor, Komunitas ada motor-motoran. komunitas Mercy gitu ya. Jadi masing-masing komunitas tuh kita beri jatah untuk meramaikan pariwisata Bantul. Tapi kalau yang kayak Jelajah Bantul Milangkori ya seperti itu. Terus besok ada apa lagi gitu kan. Besok kita kan punya Asita Cycling Volcano. Volcano Cycling itu juga dengan Dinas Bantul 2023 juga ada. ya. 2023 itu Februari, 18 Februari. Itu juga ada. Jadi sinergi dan harmoni dari Asita DIY dan Dinpar Bantul tuh berjalan dengan baik gitu. Sering ya. Dan ini kita memang sedang membuat dokumen resminya. Ibaratnya kami itu biasa pacaran, biasa gandengan, tapi belum dinikahkan. Belum ada ijab. Belum bisa ijab kabulnya. Makanya kemarin draft dokumen untuk kerjasamanya sudah kami kirimkan, nanti kita tinggal penandatanganan. Padahal ya sudah jalan, cuma untuk ini aja MOU. formalitas. Nanti nggak kelihatan ya. Iya. Biar sama-sama enak kalau ada dokumennya kan jadi jelas apa ya. Iya. Tapi tanpa dokumen juga jalan. Sudah jalan. Emang soalnya cocok berarti. Ya harus. Ini bukan masalah cocok dan tidak, tapi dicocok-cocoknya ya Kerjasamanya kerjasama. harus selalu ada. Harus selalu ada. Iya. Ada lagi? Mungkin pertanyaan terakhir, apa harapan untuk Asita dan Dinpar Bantul untuk kedepannya? Depannya di pariwisata. Harapan Untuk pariwisata lebih baik lagi. Tidak ada pandemi lagi ya Bu. Iya. Harapannya tidak ada pandemi, tinggal endemi ya. Ya. Bisa lebih banyak adanya direct flight dari luar sehingga tamu-tamu luar itu bisa Mancanegara. langsung datang ke DIY, dan dari
airport kan juga lebih dekat ke Bantul, jadi bisa lebih, Oh iya. maksudnya lebih utama gitu ya. Bantul didatangi duluan gitu. Dari Kulon Progo lewat Bantul dulu. Gitu, seperti kita buat day trip itu kan juga seperti itu, bisa langsung datang ke Bantul. Kalau kami dari pariwisata ya memang kita di urusan pariwisata itu adalah urusan, lucunya pariwisata itu adalah urusan pilihan, bukan wajib. Kalau wajib itu seperti kesehatan itu wajib, pendidikan wajib. Tapi kami itu adalah urusan pilihan, tetapi apa ya, harus menjadi lokomotif ekonomi. Padahal pariwisata itu rentan terhadap isu. Iya. Nah, pariwisata tuh cepat untuk menghasilkan apapun, tapi juga rentan terhadap isu. Nah, pandemi susah. Nah, jadi kayak Bu Malia ini juga punya dua gerbang. Yang satu juga pelaku industri pariwisata, tapi punya gerbang sampingan. Kalau nanti pariwisata ini baru ada isu, nah itu sudah ada lagi. Dan biasanya kami teman-teman pariwisata seperti itu. Makanya dari programnya Kabupaten Bantul itu ada 3, yaitu pertanian, pariwisata, perdagangan perindustrian, KUKMP ya, itu ekonomi kreatif. Maksudnya 3 ini harus sinergi. Jadi ketika nanti ada isu itu pertanian dan ekonomi kreatif itu tetap jalan. Makanya kenapa di pariwisata itu sekarang pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena supaya ketika nanti pariwisatanya tok ini karena sesuatu isu itu tadi turun, kayak kemarin pandemi. Kalau zaman dulu Bali itu bom Bali ya Bu ya. Nah itu kan ketika ada isu itu mesti pariwisata cepat terpengaruh gitu loh. Nah tetapi ketika ada sampingannya itu ini ya. Nah makanya kami berharap apapun yang terjadi, isu apapun, pariwisata itu tetap berjalan dengan kondisi yang ada. Dan teman-teman pariwisata, insan pariwisata itu juga selalu kreatif, dan kami juga di pariwisata itu juga selalu bekerja sama dengan pihak lain gitu ya. Dan terutama kalau kami sih dari sektor pariwisata ya maunya anggaran, SDM itu baik semua ya Bu ya. Maunya, tetapi karena ini juga situasi dan kondisi, tapi yang jelas harapan kami setelah dari pandemi menjadi kita harus bersahabat dengan segala sesuatunya ini, kami berharap yang pertama adalah kunjungan kembali meningkat, karena ketika kunjungan meningkat nanti belanja wisatawan juga akan meningkat, dan otomatis masyarakat juga bisa mendapatkan kesejahteraan, pemerintah pun juga mendapatkan pendapatan. Itu sih harapannya. Gitu. Ya, baik Bu, terima kasih atas informasinya. Kami izin pamit dulu. Jadi harapannya untuk pariwisata Indonesia semoga lebih baik lagi, bisa kembali seperti sebelum pandemi. Semoga bisa meningkat, terus terutama di daerah istimewa Yogyakarta dan Kabupaten Bantul, semoga pariwisatanya meningkat lagi seperti sebelum pandemi. Kan kemarin pandemi itu sempat turun banget kayaknya, sangat terjun bebas. Dari wisatawan mau mobilisasi kan susah juga. Iya, karena kan memang wisata itu kan memang identik dengan berkumpul ya. Sementara kan pandemi itu kita nggak boleh berkumpul. Iya. Dan puji Tuhan kita bisa berkumpul lagi. Semoga ke depan cepat pulih ya, cepat semuanya gitu. Dan teman-teman mahasiswa pun supaya ke depan itu bisa menjadi tenaga pariwisata yang handal, dengan daya juang yang tinggi ya Pak ya. Doakan dan mohon bimbingannya. Iya. Kan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Izin menutup acara.